Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato tentang manfaat mengerjakan sholat dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Tema yang pertama yang akan saya sampaikan adalah manfaat mengerjakan sholat. 1. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, "Waqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang sholatnya tidak dapat memerintahkan yang ma'ruf dan tidak dapat menjauhkan dari yang mungkar, maka tidaklah sholat melainkan menjadikan bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Penghapus dosa dan kesalahan. Rasulullah bersabda, "Masalus sholatil khamsi kamasalin nahrin khamrin ala babi ahadikum yatasilu minhu kulla yamin khamsa marrat." Permisalan sholat 5 waktu bagaikan sebuah sungai yang banyak airnya yang mengalir di depan pintu, dan salah seorang di antara kalian mandi di dalamnya sebanyak 5 kali dalam sehari. 3. Solusi dari berbagai permasalahan. Permasalahan di dunia yang sulit akan terasa ringan jika kita mengerjakan sholat, karena sholat adalah menghibur dan menyejuk hati. Rasulullah bersabda, "Ya Bilalu, aqimus sholata arihna biha." Wahai Bilal, dirikanlah sholat, hiburlah kami dengannya. Hal itu tiada lain karena sholat adalah bentuk komunikasi antara hamba dan Rabb-Nya. Dengan sholat memiliki pengaruh kuat untuk memperbaiki jiwa orang yang sholat, bahkan seluruh manusia. Itulah beberapa manfaat sholat yang dapat saya sampaikan. Tema yang kedua yang akan saya sampaikan adalah ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Kaum muslimin tidak berselisih bahwa meninggalkan sholat secara sengaja merupakan dosa yang paling besar. Dosanya di sisi Allah akan lebih besar dari dosa zina, mencuri, dan minum khamar. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja akan terancam sisa Allah dan murkanya, menderita di dunia dan di akhirat. Sungguh sangat banyak dalil-dalil yang menegaskan ancaman yang sangat keras bagi orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya, 1. Dalil dari Al-Quran. "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u sholata wa tabu'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memerututkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Quran surat Al-Ankabut, Quran surat Maryam ayat 59. Perhatikanlah ayat itu. Allah memberi ancaman berupa kesesatan bagi yang menyanyiakan sholat. Allah berfirman pula, "Fa in tabu aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 11.
Dalam ayat ini Allah mengaitkan persaudaraan antara kaum muslimin dengan mengerjakan sholat. Kemudian Allah menceritakan tentang penduduk neraka dalam firman-Nya. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam safar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Sungguh ayat semacam ini sangat tegas memberi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. 2. Dalil dari hadis. Jabir Abdullah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarka sholat. Sesungguhnya perbedaan antara orang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Abdullah bin Sa'id berkata, para sahabat Rasulullah tidak memandang sesuatu amalan yang bila ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain sholat. Umar bin Khattab berkata, sholat adalah akhir agama kita. Barang siapa yang menjaga sholat, sungguh dia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang menyanyiakan sholat, sungguh dia akan lebih mudah menyanyiakan perkara lain. Tidak ada bagian dalam agama Islam bagi yang meninggalkan sholat. Imam Ahmad berkata, sholat kita adalah akhir agama kita. Ia adalah perkara yang pertama kali akan ditanyakan kepada kita pada hari kiamat. Maka tidak ada lagi Islam dan agama apabila sholatnya hilang. Maka wahai saudaraku yang meninggalkan sholat, berhentilah sejak sekarang untuk meninggalkan sholat. Karena perkara meninggalkan sholat bukanlah perkara yang ringan. Dapat membawa orang pada kesesatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan datanya dari saya, dan bila ada kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faiz, overall ya secara umum dari awal sampai akhir materi dikuasai, yang lain perlu belajar dari Faiz. Artinya betul-betul dibaca dan betul-betul dihafalkan, tidak kacau di tengah-tengah meskipun terjeda untuk mengingat. Hanya perlu diperbaiki yaitu kualitas hafalannya. Ini hafal, menguasai, tapi kualitas hafalannya dan kualitas penguasaannya mungkin agak terburu-buru dalam menghafal, kurang telaten dalam membaca lalu mengulang tanpa membaca. Jadi kalau membaca itu beberapa kali baru kemudian dihafalkan memecah mata. Beberapa keliru itu misalkan seperti Jabir Abdullah, harusnya Jabir bin Abdullah atau Abdillah ya, Jabir bin Abdillah. Kemudian ayat juga begitu, terjemah juga seperti itu, penyebutan surat dan ayat juga begitu. Hanya kurang kualitas hafalannya, tapi secara umum dari awal sampai akhir ini sudah dihafal. Daripada yang sebelumnya, yang saya perhatikan ini bagus. Penampilan oke, ya ditingkatkan lagi ya Faiz. Berikutnya. Tepuk tangan untuk Faiz. Selanjutnya, pidato yang ke-11 akan dibawakan oleh Ananda Al-Fadil Iqbar Pratama dari kelas 9E. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan agar kita bisa berkumpul dalam majelis yang bahagia ini. Salat wa salaman ila habibih. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita ajaran-ajaran dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Berdiri saya di sini, saya akan berpidato tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita selalu diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan menuju takwa yaitu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf yang berarti memerintahkan seseorang untuk berbuat kebaikan, berbuat kebajikan dan sesuatu yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nahi mungkar yang berarti melarang dan mencegah seseorang yang akan berbuat kejahatan maksiat atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari banyaknya seorang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, pasti syiar dalam agama Islam akan semakin bertambah. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka jangan harap syiar agama Islam bertambah kelihatan. Oleh karena itu, semua kaum muslimin yang mualaf wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi qalbihi adnaful iman." Rawahul Muslim. Yang artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya. Apabila masih belum mampu, maka hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah lebih selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, kita lihat dunia semakin maju dengan perkembangan teknologinya. Yang demikian itu, manusia lebih mementingkan dunianya saja daripada akhiratnya. Tentu saja ini akan membuat manusia lebih mudah menjalankan kemaksiatan dan semakin
lupa dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah melihat keadaan yang seperti ini, kewajiban kita untuk memeranginya. Takbir. Allah akan menyiksa bagi orang yang tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dari itu kita wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga kita harus mengajak seseorang agar mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Wattakum minkum ummatun yad'una ilal khairi fayamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu untuk menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Itu saja yang biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau tampil nyentrik itu harus over PD, harus sangat percaya diri, tidak malu-malu, tidak lingsem gitu ya, tidak. Jadi kostum dengan mental ini enggak serasi nih, jomplang. Nah ini harus over PD, harus benar-benar percaya diri. Kalau nyentrik tapi enggak PD itu ya jadi enggak menarik, jadinya memalukan gitu kan. Itu catatan satu. Jadi kostum diimbangi dengan mental ya. Yang berikutnya materi ya harus diperbaiki penguasaannya, ayatnya terutama. Kalau nukil hadis itu ada kesalahan itu ditoleransi. Bisa ditambahi keterangan au fi maqala nabi atau fi ma'nahu dan seterusnya, itu sebagai catatan untuk memberikan kejelasan bahwa kurang yakin. Tapi kalau ayat itu nggak boleh bil makna atau fima ma'nahu, harus letterlek, harus sesuai dengan teks ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, itu nggak boleh salah dan nggak boleh wala-wale. Apalagi itu ayat wajibnya Muhammadiyah dan kamu sudah 2 tahun lebih di sini. Ya, saya kira itu. Silakan yang berikutnya. Dan pidato terakhir yang akan dibawakan oleh Ananda Syed Fahrilunuha dari kelas 8F. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Zina dianggap halal di akhir zaman. Pada akhir zaman, banyak orang yang tidak malu-malu lagi melakukan zina. Perbuatan zina tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang hina dan memalukan. Hal ini dikarenakan banyaknya tontonan-tontonan zina dan banyaknya orang-orang yang berzina. Sehingga ketika seorang laki-laki melakukan zina, tidak terasa ada beban asal mau bertanggung jawab dan mau menikahi wanita zinanya. Nauzubillah min dzalik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna hirawal hiraira wal hamru wal ma'aziba. Sungguh ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan perzinaan, sutera, minuman keras dan musik-musik. Hadis riwayat Bukhari. Makna yastahiluna menurut Ibnul Arabi adalah mereka meyakini segala sesuatu adalah halal, sehingga mereka terus menerus melakukannya tanpa terasa ada beban, seolah-olah mereka melakukan sesuatu yang halal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah akan binasa umat ini sehingga seorang laki-laki menerkam dan menyetubuhi wanitanya, dan di antara mereka yang terbaik berkata, alangkah baiknya kalau saya sembunyikan wanita ini di balik dinding ini. Hadis riwayat Abu Ya'la. Pada akhir zaman, setelah lenyapnya kaum muslimin, tinggallah orang-orang jelek yang melakukan persetubuhan seperti keledai. Diriwayatkan dari Al-Nawas radhiyallahu anhu, wa yabqa sirarun nasi rajuna fiha rajuna fataha fiha rujal hamuri fa alaihim taqumus sa'atu, yang artinya dan manusia-manusia yang melanggengkan atau seenaknya saja melakukan persetubuhan seperti keledai, maka di zaman inilah kiamat akan datang. Hadis riwayat Muslim. Fenomena zina ini bisa jadi lebih parah daripada yang terjadi di zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah
menganggap buruk perzinaan yang dilakukan secara terang-terangan. Berbeda dengan pandangan umum masyarakat modern, zina dianggap sebagai sesuatu zina dianggap sebagai suatu kebebasan dan diagungkan. Bahkan orang yang melarang zina dianggap melarang HAM. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang telah terjerumus dalam kubangan haram untuk segera meninggalkan kemaksiatan dan mencari yang halal. Semoga Allah menubuhkan keimanan umat ini dari berbagai fitnah akhir zaman yang mengkhawatirkan. Sekian dari saya. Bila terdapat kesalahan itu datangnya dari saya, bila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sis Fakhri. Dalil ya harus dikuasai, tadi sudah saya sampaikan. Arti harus tepat. Kemudian nampak masih banyak mengingat, harus ada jeda-jeda. Ya, ditingkatkan lagi ya. Mudah-mudahan di putaran-putaran berikutnya nanti yang mendapat giliran bisa melakukan improvisasi ya, peningkatan diri sehingga lebih bagus lagi. Oke ya, silakan duduk sis. Nah, berikutnya untuk penampilan atau hiburan silakan kepada MC memandu jalannya hiburan. Memasuki acara yang kelima yaitu hiburan yang kedua yaitu puisi. Waktu dan tempat kami persilakan.